Baik, selamat siang untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melka Sintia Siburian dengan NIM F1C32132 dari Prodi Fisika Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumur potensial berhingga untuk memenuhi ujian 2 fisika kuantum. Sumur potensial berhingga merupakan salah satu jenis sumur potensial dalam fisika kuantum, di mana kedalaman sumur potensial memiliki nilai terhingga. Dalam sumur potensial berhingga, partikel-partikel kuantum seperti elektron dapat terperangkap di dalam sumur potensial karena mereka memiliki energi kinetik yang lebih rendah daripada energi potensial di dalam sumur. Dalam kasus ini, partikel-partikel kuantum berperilaku seperti gelombang dan memiliki fungsi gelombang terikat. Sifat-sifat partikel kuantum yang terperangkap dalam sumur potensial berhingga dapat dianalisis menggunakan persamaan Schrödinger yang menggambarkan evolusi fungsi gelombang partikel-partikel kuantum dalam waktu. Persamaan Schrödinger merupakan salah satu persamaan yang penting dalam mekanika kuantum, di mana pada persamaan Schrödinger ini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan mikro, salah satunya partikel dalam kotak, khususnya partikel pada sumur potensial keadaan terikat. Partikel pada sumur potensial merupakan partikel yang datang pada dinding penghalang sejauh L dan setinggi V0. Kemudian, contoh kasus yang saya pilih untuk sumur potensial berhingga ini yaitu di mana di sini Vx-nya sama dengan min V0 min A kecil dari X kecil dari A. Kemudian di mana X mutlaknya itu besar dari A. Namun sebelumnya untuk sumur potensial berhingga ini berlaku dua keadaan, yaitu di mana E-nya itu di mana E-nya itu berlaku dua keadaan di mana E kecil dari 0 dan E besar dari 0. Di mana untuk E besar dari 0 ini merupakan untuk keadaan hamburan dan E kecil dari 0 ini merupakan untuk keadaan terikat. Kemudian, pada kondisi awal atau keadaan terikat di mana X kecil dari A, maka persamaan Schrödingernya yaitu min H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat tambah min V0 C sama dengan SC sama dengan min E mutlak C, di mana di sini V0-nya itu kan bernilai negatif. Di sini V0-nya itu bernilai negatif, yaitu V0 bernilai negatif dan EC-nya ini setara dengan min E mutlak C. Yaitu di sini kita mengasumsikan bahwa E-nya itu lebih kecil dari 0 mutlak. Di sini E sama dengan min E merupakan energi ikat partikel dalam sumur potensial, di mana V0 di sini V0 kecil dari V0 besar dari E mutlak. Maka hasil dari alfa kuadrat pada persamaan 3 ini akan bernilai positif. Di sini kita melihat selisih antara V0 dengan E mutlak, di mana E mutlaknya itu lebih kecil dari V0. Maka diperoleh D kuadrat C per DX kuadrat tambah alfa kuadrat C sama dengan 0, dengan alfa kuadrat C sama dengan 2M dikali V0 kurang mutlak E per H bar kuadrat.
Kemudian untuk persamaan Schrödinger untuk daerah di luar sumur. Di sini min h bar kuadrat per 2m d kuadrat c per dx kuadrat ditambah 0 sama dengan EC sama dengan min E mutlak C atau d kuadrat C per dx kuadrat tambah 2m E mutlak per h bar kuadrat C sama dengan 0. Kenapa di sini bernilai 0? Yaitu karena pada daerah di luar sumur itu Vx-nya itu bernilai 0. Persamaan 5 ini dapat ditulis sama dengan persamaan 6 dengan mengganti 2M E mutlaknya. Kemudian diperoleh beta kuadrat sama dengan 2M mutlak E per H bar kuadrat. Di sini untuk keadaan terikat, di mana X-nya kecil dari min A, maka persamaan Schrödinger-nya menjadi min H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan EC atau ditulis dengan D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan A atau sama dengan K kuadrat C, di mana K sama dengan akar dari min 2ME per H bar. Di sini adalah bilangan asli atau positif. Solusi umumnya adalah kita mengasumsikan bahwa si X sama dengan A, eksponen A sama dengan A pangkat eksponen XP dikurang KX tambah B eksponen XP KX. Bagian pertama akan bernilai tak hingga atau X bernilai min tak hingga, maka solusinya disesuaikan menjadi si X sama dengan B eksponen XX untuk X kecil dari min A. Kemudian pada daerah min A kecil dari X kecil dari A, Vx-nya sama dengan min 0. Persamaan Schrödinger-nya dapat ditulis menjadi min H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per dx kuadrat sama dengan min V0 C sama dengan EC atau D kuadrat C per dx kuadrat sama dengan min E2C, di mana dapat ditulis L itu sama dengan akar dari 2M E tambah V0 per H bar. Di sini E-nya itu negatif. Untuk keadaan terikat haruslah lebih besar daripada min V0. Harus lebih besar dari min V0. Yang disebabkan oleh teori klasik yang menyebutkan bahwa E itu besar dari 0. Teori klasik menyebutkan bahwa E itu besar dari V-min. Oleh karena itu, L di sini juga harus real dan positif. Maka solusi umum yang digunakan adalah si X sama dengan C sin Lx tambah D cos Lx untuk min A kecil dari X kecil dari A. Di mana di sini C dan D ini merupakan konstanta sembarang. Akhirnya pada daerah X kecil dari A, X besar dari A, potensialnya kembali lagi menjadi 0. Solusi umum yang digunakan adalah si X sama dengan F
eksponen XP sama dengan min KX tambah G eksponen XP KX. Tetapi bagian kedua akan menjadi tak berhingga, di mana X sama dengan min tak hingga, maka menyisakan si X sama dengan V eksponen XP dikurang KX min KX, di mana X-nya besar dari A. Kemudian langkah kedua yang kita gunakan yaitu menentukan batas C dan DC per DXK, yaitu continue pada min A dan plus A. Tetapi kita dapat mengasumsikan bahwa potensial ini adalah fungsi genap, maka kita dapat mengasumsikan tanpa ada kekurangan bahwa solusinya juga merupakan fungsi genap dan ganjil. Di sini cos merupakan fungsi genap dan sin merupakan fungsi ganjil. Maka solusi umum yang digunakan adalah F eksponen pangkat IK sama dengan D cos LA. Dari kontinuitas si X per DX diperoleh min K F eksponen pangkat min ke A sama dengan ID sin LA. Di mana di sini kita membagi persamaan dari persamaan ini dibagi dengan persamaan ini. Di mana persamaan ini terhadap persamaan ini. Kemudian diperoleh K-nya sama dengan L tan LA. Kemudian untuk persamaan energi, di mana K dan L keduanya merupakan fungsi E. Di sini K dan L ini merupakan fungsi E. Untuk mendapatkan E, sebaiknya kita memilih beberapa notasi seperti Z sama dengan LA dan Z0 sama dengan A per habar akar dari 2M V0. Zn sama dengan NV per 2 dengan N adalah bilangan ganjil. Berarti En tambah V0 sama dengan N kuadrat V kuadrat H kuadrat sama dengan 2M 2A pangkat 2 kuadrat. Di sini En dan V0-nya itu bernilai, En dan V0-nya ini bernilai sehingga sumur potensial berhingga akan menjadi sumur potensial tak berhingga. Di sini saat V0 menurun atau Z0 kecil dari V kecil dari 2, maka si X sama dengan A eksponen pangkat IKX tambah BE pangkat B eksponen pangkat min IKX. Untuk X
kecil dari min A. Sehingga K-nya itu sama dengan akar dari 2M E per H-bar. Maka dalam sumur di mana Vx-nya itu sama dengan kan bernilai min V0. Maka si X sama dengan C sin Lx tambah D cos Lx untuk min A kecil dari X kecil dari A. Kemudian I-nya itu sama dengan 2M E tambah V0 per H bar. Pada sebelah kanan kita tidak diasumsikan tidak terdapat gelombang datang pada daerah itu, maka didapatkan si X sama dengan V eksponen IKX, di mana A merupakan gelombang datang, dan B di sini adalah amplitudo gelombang, dan F merupakan amplitudo gelombang tertransmisi. Kemudian di sini terdapat 4 kondisi batas atau kontinuitas si X pada min A menyatakan AE pangkat IKA tambah BE tambah B eksponen IKA sama dengan K sin LA D cos LA. Di sini kontinuitas si X pada min A menghasilkan C sin LA tambah D cos LA sama dengan P F eksponen IKA. Kontinuitas si X per D terhadap DX pada A mengharuskan I C sin LA tambah D cos LA sama dengan IK F eksponen IKA. Kita di sini dapat menggunakan untuk mengeliminasi C dan D dengan menyelesaikan untuk mendapatkan B dan F. Maka di sini B diperoleh I sin 2LA per 2KL kali I kuadrat K kuadrat F. Sehingga F-nya ini diperoleh E eksponen E pangkat IKA per cos 2LA kurang I sin 2LA per 2KL K kuadrat tambah L kuadrat A. Koefisien transmisi T sama dengan V mutlak kuadrat per A mutlak kuadrat diekspresikan dalam bentuk variabel asli. Sehingga T pangkat min 1 sama dengan 1 ditambah V0 kuadrat per 4E, E tambah V0 sin kuadrat 2A per H bar, akar dari 2M, E tambah V0. Di sini T-nya itu sama dengan 1. Maka di sini dinding potensialnya itu bernilai atau menjadi transparan. Bila mana argumen sinus adalah 0, maka yang mana dapat dikatakan untuk 2A per H bar akar dari 2M E tambah V0 sama dengan NV. Sehingga E tambah V0 sama dengan N kuadrat V kuadrat H kuadrat per 2M 2A kuadrat. Demikian untuk kesimpulan yang saya peroleh yaitu yang pertama, keadaan energi yang diskret merupakan ciri partikel yang terikat dan dari sumur potensial. Yang kedua, karena sumur potensial itu berhingga, fungsi-fungsi eigen eksponensial di luar sumur. Yang ketiga, elektron masih mempunyai peluang berada di luar sumur. Berikut merupakan referensi yang saya pilih. Demikian presentasi saya.
Demikian materi yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.